Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenalkan saya Ella Erlina, peserta Upskilling dan Reskilling tahap 3 tahun 2025 dari SMK Negeri 1 Malingping. Kali ini saya akan melakukan kegiatan video observasi terhadap salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Malingping. Berikut video observasi saya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ada apa, Bu? Oh iya, Bu. Hari ini ada kelas di mana ya? Ada kelas di 11 AKL 1. Emang kenapa? Jadi gini, Bu. Saya minta izin ya. Oke. Nanti saya mau observasi Ibu pada saat di kelas. Oke, siap. Ya. Ibu boleh duluan aja, nanti saya nyusul. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Saya ke kelas duluan ya. Terus juga bisa terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konflik antar kelompok, begitu ya. Masih ingat berarti ya materi yang sebelumnya ya? Oke, terima kasih karena sudah mengingat dan selalu mau belajar untuk materi yang selanjutnya ya. Kita siap kan? Ya. Gimana sih rasanya pada saat kita punya konflik? Nah, betul sekali. Kita sebagai makhluk sosial, yang namanya makhluk sosial itu kan pasti berinteraksi dengan orang lain, dan pasti kita juga pernah mengalami yang namanya konflik dengan orang lain, pernah bermasalah dengan orang lain, baik itu dengan teman, dengan adik, dengan tetangga, bisa jadi kan dengan teman-teman di lingkungan rumah kita, atau bahkan orang tua kita mengarahkan sesuatu hal tapi kita tidak mau mengikuti, tidak suka, nggak mau diatur, itu kan anak-anak zaman sekarang begitu kan, lagi ego-egonya itu. Sama orang tua juga ada hal-hal yang bikin berdebat. Tapi, nah rasanya kalau misalnya kita lagi punya masalah itu, ya itu tadi, emang sedih, emosi, jengkel, terus juga kadang nggak mood gitu kan, pengen diem, nggak pengen ngapa-ngapain, ya kan? Ditanya juga sama orang lain, kadang nggak pengen jawab, ya kan? Ya betul sekali. Nah makanya pada saat kita punya konflik, sebisa mungkin kita harus bisa ya harus bisa menyelesaikan masalah itu juga. Jadi jangan cuma bisa membuat masalah, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan masalah itu ya. Yang kita bisa lihat di layar. Yang pertama, kalian menjelaskan contoh dari permasalahan intoleransi. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan ketidakadilan gender dalam hal kesepakatan kerja di sektor publik antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, bisakah kalian menunjukkan salah satu kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Contoh kasus korupsinya boleh yang kalian tahu apa saja, karena saking banyaknya kasus korupsi di Indonesia ya, di negara kita. Jadi silakan sebutkan yang kalian tahu gitu. Dan nanti kalian mencari solusinya. Bagaimana sih cara mengatasi supaya tidak terjadi korupsi? Gitu ya. Nah, ini 3 pertanyaannya, dan kalian nanti menjawab di kartu warna yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada 3 kartu soal itu. Nanti kalian bisa memilih kartu yang warna hijau. Kalau misalnya cukup mampu untuk menjawab 2 pertanyaan, boleh memilih kartu warna kuning. Dan kalau misalnya mampunya cuma 1 pertanyaan saja yang bisa kalian jawab, boleh memilih kartu warna apa ini? Merah ya.
nanti kalian boleh mengambil kartunya, pilih sesuai dengan kemampuan kalian, karena pasti kalian bisa mengukur kemampuan diri sendiri kan. Nah, jadi kira-kira misalnya saya mampu nih jawabannya terserah masing-masing ya, karena ini namanya juga pretest. Pretest itu kan asesmen awal, penilaian di awal. Itu mau tahu dulu sampai mana kalian tahu tentang materi ini, gitu ya. Oke. Jangan lupa nanti dikasih nama, karena kartu ini juga untuk penentuan kelompok belajar. Nanti kalian akan dibagi kelompok belajar sesuai dengan kartu ini. Nah, jadi dicampur yang. Permisi Bu. Oh iya Bu, ada apa? Ya. Tadi kan saya sudah observasi ke Iya. kelas Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, ini hasilnya. Nanti boleh Ibu lihat dulu sebelum saya nanti jelaskan ya Bu. Oke. Jadi gimana Bu? Ya. Nah, tadi saya lihat ya Bu. Ini saat sesi pertama kan ya? Iya. Oh ini, dicepetin. Ya Bu, jadi dalam komunikasi efektif itu Bu, ada 1, 2, 3, bisa dilihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faktor gitu ya. Tadi saya observasi, nah semua faktor ini sebenarnya alhamdulillah ya Ibu sudah punya semuanya. Quality, kejelasan Ibu tadi sangat jelas sekali menyampaikan kepada peserta didik ya. Kemudian active listening, mendengarkan aktif, jadi bukan hanya peserta didik tadi, tapi Ibu juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak gitu ya, dari pertanyaan pemantik tadi. Kemudian yang ketiga ini non-verbal cues, isyarat non-verbal itu sangat hektik banget ya. Maksudnya semuanya bergerak gitu, apa dari tangan, tatapan mata, kemudian kontak mata ya maksudnya ya, jadi gesturnya udah bagus sekali menurut saya gitu. Kemudian ada empati dan pendekatan positif, jadi ini tuh Ibu tuh ngerasain banget itu ya, ketika tadi kan ada sesi ketika anak-anak ditanya gimana sih rasanya kalau kita ada masalah Betul. ya, itu kan memposisikan kalau Ibu jadi mereka gitu ya. Nah, itu menarik sekali Bu. Kemudian ada lagi keterbukaan ya, untuk diskusi. Tadi hidup banget Bu, saya lihat ya, diskusinya jalan sekali. Kemudian pemahaman peserta, tadi saya juga lihat anak-anak cukup paham ya, dengan maksudnya merespon dari pertanyaan pemantik, ajakan untuk diskusi itu sepertinya anak-anak cukup paham gitu ya. Kemudian feedback di sini udah jelas banget sih ya Bu. Tadi itu saya lihat anak-anak cukup aktif gitu ya. Nah, di sini ada form refleksi perbaikan Ibu. Jadi tadi ada beberapa temuan sih yang saya lihat gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat efektivitas komunikasinya dulu ya Bu. Nah, pertanyaannya, apakah ada aspek yang dapat diperbaiki dari komunikasi sesi berikutnya? Saya melihat komunikasinya sudah efektif, disampaikan dengan jelas. Jadi kalaupun saya jadi siswanya juga tadi cukup paham sih ya. Iya. Saran perbaikannya sebenarnya tidak ada yang urgent banget, cuma ini ya pertahankan aja gitu Bu ya, kejelasan. Kemudian hanya pastikan semua peserta terlibat begitu. Oke. Ya, karena ada beberapa mungkin tadi yang mungkin kurang aktif. Kemudian aspek nonverbal ini, kontak mata dan gerakan tangan ini sudah baik sih ya Bu. Jadi saya tidak menemukan sesuatu yang pasif begitu. Kemudian ini saran perbaikannya mungkin ya, Ibu bisa tambahkan contoh konkret untuk memperdalam pemahaman saja. Iya. Oke. Nah, ini ada kemudian penjelasan. Apakah penjelasan perlu diperinci agar peserta lebih memahami? Saya melihat tadi
peserta itu memahami secara umum topiknya, begitu ya. Jadi saran perbaikannya menambah contoh spesifik langkah-langkah penyelesaian konflik, begitu. Oh ya, jadi harus lebih detail lagi Iya, gitu ya. begitu. Kemudian, nah ini secara keseluruhan ya Ibu. Ya. Jadi langkah konkret apa nih yang bisa meningkatkan komunikasi efektif sesi berikutnya? Saya di sini mencatat penjelasan dapat sedikit diperinci untuk memastikan semua peserta memahami secara utuh, begitu ya. Dari semua materi itu ya. Nah, saran perbaikannya, Ibu, yang jelas pertahankan saja pendekatan seperti tadi ya. Maksudnya Dengan peserta didik. iya, tadi tuh kan keaktifannya udah bagus, interaksinya sudah bagus begitu. Kemudian paling itu sih Bu ya, tambahkan contoh nyata konflik yang di masyarakatnya tuh lebih detail. Kemudian langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya seperti apa. Solusi. Iya, jadi dijelaskan lebih detail lagi. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Ibu, ini saya ucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Bu. Iya. Baik, Ibu. Silahkan dilanjutkan lagi. Ya, baik, terima Ya, kasih. saya ambil ya. Ya.